Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan atau kelas hari ini, saya mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian hari ini? Oke, baik. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan pastinya siap untuk mengikuti kelas fisika pada hari ini. Nah, saya senang banget nih bisa ketemu dengan kalian walaupun kita bertemunya secara virtual nih, tapi jangan meruntuhkan semangat kita, ya kan? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas materi yang sangat seru dan menarik hari ini, alangkah baiknya kita membuka kelas kita dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita memohon agar proses pembelajaran kita dilancarkan dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta mudah dipahami. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, baik-baik. Oke, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas hari ini, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman. Pernah nggak teman-teman ngeliat kereta api uap zaman dulu? Atau enggak gini deh, pernah nggak teman-teman tuh berpikir kenapa motor atau mobil tuh bisa melaju hanya dengan membakar bensin di dalamnya, di dalam mesinnya? Atau enggak pernah nggak teman-teman tuh berpikir kenapa sih kulkas tuh bisa membuat minuman itu menjadi lebih dingin, atau bahkan juga bisa membuat air menjadi beku kan? Padahal tuh suhu di luar kulkas tuh kan panas ya. Nah, ternyata seluruh keajaiban teknologi yang membantu kehidupan manusia sehari-hari itu bekerja berdasarkan satu prinsip ilmu yang sama dalam fisika, yaitu ilmu itu dinamakan termodinamika, yang akan kita bahas pada kelas hari ini. Sebelum kita bedah apa sih itu termodinamika, kita review dulu nih materi sebelumnya atau pertemuan lalu, yang mana kita tuh sudah membahas mengenai kinetik gas serta suhu dan kalor. Nah, kita tuh sudah tahu kan bahwa gas itu memiliki karakteristik mikroskopis seperti tekanan, volume, dan juga suhu. Nah, jadi tuh kita udah tahu nih kalau misalkan kalor itu adalah energi panas yang berpindah karena perbedaan suhu. Nah, ada 3 submateri nih yang ini kita akan menyatukan konsep-konsep itu. Yang pertama ada zat yang lebih tinggi, yaitu proses termodinamika, bagaimana energi panas atau kalor termodinamika bisa diubah menjadi pembelajaran usaha mekanik agar kalian itu mampu menganalisis proses-proses termodinamika secara fisik dan mampu menghitung efisiensi dari mesin kalor. Nah, sudah siap buat bahas materi kali ini? Harus siap dong. Nah, siapkan catatan kalian dan juga simak materi ini dengan baik ya. Nah, mari kita mulai pada bagian pertama, yaitu termodinamika dan cakupannya. Nah, secara definisi, termodinamika itu merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari pemanfaatan energi dalam bentuk panas atau kalor dan mekanik atau usaha. Nah, terutama penerapannya itu pada benda gas. Nah, contoh peristiwa atau penerapan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan kita, seperti cara kerja berbagai mesin kendaraan bermotor, mesin pendingin seperti AC atau kulkas, hingga proses adaptasi makhluk hidup terhadap perubahan musim pastinya. Seperti kita aja gitu loh, di Indonesia kan cuacanya itu berubah-ubah kan, kadang panas banget, atau juga kadang hujan yang dingin banget gitu. Jadi emang gak menentu, yang mana kita tuh perlu adaptasi. Nah, dalam termodinamika cakupannya itu dibagi lagi nih menjadi 2 istilah penting yang harus kita pahami, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, kalau sistem itu didefinisikan sebagai sejumlah zat di dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Kalau misalkan lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem tersebut. Keduanya itu dipisahkan oleh apa yang kita sebut sebagai batas sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu proses termodinamika. Nah, proses termodinamika itu sendiri adalah peristiwa perubahan
keadaan benda dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, kita ambil contoh sederhananya yaitu kita merebus air sampai mendidih, yang mana uap airnya itu mampu mengangkat atau menggerakkan tutup panci kan. Kalau misalkan airnya udah mendidih nih, pasti panci itu kan bunyi. Jadi apalagi kalau misalkan kalian pakai panci yang panci itu bunyi yang ngiung-ngiung, nah itu tandanya airnya udah mendidih kan. Nah, secara umum proses termodinamika ini terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu ada proses isobarik, proses isokorik, dan proses isotermik, dan terakhir proses adiabatik. Nah, aku mau menjabarin nih satu-satu apa itu yang proses empatnya yang aku sebutin tadi. Nah, kalau misalkan proses isobarik itu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Nah, kalau misalkan isokorik yaitu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Nah, kalau misalkan proses isotermik itu proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Nah, yang terakhir, kalau misalkan proses adiabatik itu proses perubahan keadaan gas saat tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam atau keluar dari sistem. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian hukum satu termodinamika, yaitu hukum ini didasarkan pada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, secara spesifik, hukum termodinamika itu menyatakan bahwa untuk setiap proses termodinamika, apabila kalor atau lambangnya itu Q diberikan pada sistem dan sistem melakukan usaha, lambangnya itu usaha W, nah maka akan terjadi perubahan energi, yaitu dilambangkan dengan delta U. Nah, pernyataan ini dirumuskan dalam persamaan matematis yang sangat penting, yaitu rumusnya delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, kalian perlu perhatikan baik-baik nih aturan untuk variabel-variabel tersebut agar tidak tertukar saat menghitungnya. Nah, delta U itu kan bernilai positif jika sistemnya mengalami kenaikan suhu, tapi kalau misalkan sistemnya itu mengalami penurunan suhu, pastinya dia bernilai negatif. Nah, begitu juga dengan Q, yang mana itu kan tadi Q itu kan kalor. Jadi kalau misalkan bernilai positif, sistemnya itu mendapat atau menyerap kalor dari lingkungan. Tapi kalau misalkan dia sistemnya melepas kalor di lingkungan, itu berarti nilainya negatif. Nah, begitu juga dengan usaha atau lambangnya itu W, yang mana kalau misalkan dia nilainya positif, berarti sistem yang melakukan usaha, atau artinya volume atau gas itu membesar atau ekspansi. Kalau misalkan dia sistem usaha yang dilakukan sistemnya itu oleh lingkungan, yang mana artinya gasnya itu ditekan atau dikompresi, itu berarti dia bernilai negatif. Oke, selanjutnya mari kita bedah rumusan hukum satu termodinamika ini pada masing-masing proses gas. Yang tadi udah aku jelasin, ada 4 ya prosesnya. Nah, yang mana dimulai yang pertama dari proses isobarik, atau dia itu tadi kan pengertiannya tekanannya tetap ya kan. Nah, pada proses ini tuh berlaku persamaan keadaan yang mana V per T sama dengan C, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, grafik hubungan P negatif V atau P kurang V itu berbentuk garis mendatar lurus seperti ini. Nah, menunjukkan bahwa berapapun volumenya, tekanannya itu konstan, yang mana nilainya itu tetap ya. Konstan itu kan berarti nilainya tidak berubah-ubah, tetap. Nah, besar usaha yang dilakukan gas itu dirumuskan dengan W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung. Nah, sedangkan perubahan energi dalamnya mengikuti rumus standar hukum 1, yaitu delta U sama dengan Q kurang W. Oke, baik, agar kalian lebih paham. Nah,
kita perhatiin soal yang pertama dulu nih. Contoh soal yang pertama ya, diketahui suatu gas dengan volume awal F1 sama dengan 2,0 meter kubik dipanaskan secara isobaris sehingga volume akhirnya itu F2 nya sama dengan 4,5 meter kubik. Nah, tekanan gas ini dijaga tetap pada 2 atm di mana satu atom sama dengan 1,01 dikali 10 akar 5 PA, sehingga tekanannya menjadi P sama dengan 2,02 dikali 10 pangkat 5 PA. Tentukan usaha luar gas tersebut. Nah, kalau misalkan emang kalian ada yang bisa jawab, boleh langsung jawab dulu ya. Tapi kalau misalkan emang kalian mau lihat pembahasannya langsung, boleh. Kalau misalkan emang kalian mau kalau misalkan emang kalian mau jawab dulu, kalian bisa pause dulu videonya. Tapi emang kalau misalkan kalian mau langsung lihat pembahasannya, mari kita langsung ke pembahasannya menggunakan rumus dari usaha isobarik. Nah, yaitu rumusnya W sama dengan P buka kurung V2 dikurang V1 tutup kurung, yang tadi udah aku kasih tahu di awal. Nah, kita masukin aja nih angkanya. W sama dengan P nya itu kan tadi udah dikasih tahu ya, P nya 2,02 dikali 10 pangkat 5. Nah, dikali buka kurung 4,5 V2 nya ya, terus dikurang V1 nya tadi 2,0 tutup kurung. Itu sudah nih, tinggal kalian kali aja. W sama dengan 2,02 dikali 10 pangkat 5 dikali 2,5. Nah, menghasilkan 5,05 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, buat kalian yang tadi udah jawab dan mempost video ini, nemu gak nih hasilnya? 5,05 dikali 10 pangkat 5 Joule. Jangan lupa ya, satuannya itu Joule. Selalu perhatikan satuannya kalau misalkan mengerjakan fisika ini, karena kalau misalkan satuannya aja salah, itu bisa mengurangi poinnya. Dan lumayan kan, kalau misalkan emang harusnya 100 jadi berkurang 2 poin jadi 98. Jadi kalau mengerjakan fisika tuh kalian harus memperhatikan satuan dari hasilnya itu apa. Nah, untuk ini satuannya itu Joule. Jadi usaha luar yang dilakukan oleh gas adalah 5,05 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, selanjutnya ke proses isokorik, yang mana dia itu kan keadaan gas dalam volume tetap kan. Nah, yang mana persamaan keadaannya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Karena volumenya itu konstan atau tetap, berarti V2 kurang V1, maka perubahan volumenya itu adalah 0. Negatif V sama dengan 0, itu nilainya ya. Nah, akibatnya usaha yang dilakukan gas juga bernilai 0. Jadi W-nya itu berarti ikutan 0 juga karena volumenya 0. Nah, berdasarkan grafik hubungan P dikurangi V atau P negatif V, bentuknya itu berupa garis vertikal lurus ke atas atau ke bawah. Karena usahanya itu kan 0 ya. Tadi yang udah dikasih W-nya itu 0 karena volumenya juga 0. Maka seluruh kalor yang masuk ke sistem secara utuh diubah menjadi perubahan energi dalam. Sehingga rumusnya itu disederhanakan menjadi delta V sama dengan Q. Maksudnya delta U sama dengan Q. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses isotermik. Nah, yaitu yang mana kan tadi isotermik itu kan suhunya tetap ya. Nah, suhu itu kan lambangnya T, berarti T-nya itu tetap. Nah, persamaan keadaan yang berlaku pada hukum Boyle. Yang mana bunyi hukum Boyle itu adalah jika suhunya tetap atau konstan, maka tekanan gasnya itu berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, jadi persamaan yang digunakan yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, grafik hubungan P dikurang V atau P negatif V membentuk kurva melengkung ke bawah yang landai. Nah, perlu kalian ingat nih, karena suhunya itu kan tetap atau konstan, berarti T2 itu sama dengan T1. Maka perubahan suhunya itu adalah 0. Delta T sama dengan 0. Nah, yang mengakibatkan perubahan energi dalamnya juga bernilai 0. Negatif U
delta U sama dengan 0. Nah, untuk nilai usahanya kita menggunakan kalkulus berupa integral dari tekanan terhadap volume dengan mensubstitusikan persamaan gas ideal P sama dengan N RT per V. Hasil akhirnya rumus usaha isotermik yaitu W sama dengan N RT ln buka kurung V2 per V1 tutup kurung. Ingat ya, yang rumus-rumus tadi saya jelasin itu atau saya kasih tahu dicatat supaya nanti pengerjaannya itu kalian tidak bingung harus memakai rumus yang mana gitu loh. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses adiabatik, yang mana proses ini tuh terjadi secara sangat cepat sehingga tidak sempat terjadi aliran kalor yang masuk atau keluar sistem, yang artinya nilai kalornya itu atau lambang kalor kan Q, berarti Q-nya itu sama dengan 0. Nah, persamaan keadaan adiabatik ini menggunakan konstanta Lagrange, yang mana di P1 V1 dikali V1 Lagrange, lambangnya di atas, sama dengan P2 dikali V2 lambang Lagrange-nya di atas V. Nah, dan T1 V1 Lagrange negatif 1 sama dengan T2 F2 Lagrange negatif 2. Nah, jadi kurva grafik P negatif V atau P kurang V nya itu adalah pada proses adiabatik itu berarti dia mirip dengan isotermik, namun memiliki kelandaian yang jauh lebih curam. Nah, mari kita lihat tabel rangkuman formulasi usaha, kalor, dan energi dalam bentuk gas monoatomik yang tertera di layar ini. Nah, usaha itu lambangnya W, berarti isobarik menggunakan P delta V. Isokorik bernilai 0. Isotermik itu menggunakan nRT ln buka kurung V2 per V1 tutup kurung. Dan adiabatik itu usahanya didapatkan dari negatif delta U atau bernilai negatif 3/2 NR delta T. Nah, kalau misalkan kalor itu kan lambangnya Q, berarti dia masing-masingnya disesuaikan dengan kapasitas kalor gas, di mana pada adiabatik ini Q-nya itu atau kalornya itu kan sama dengan 0. Nah, selanjutnya energi dalam, yang mana delta U-nya itu rumusnya umumnya adalah untuk gas monoatomik adalah 3/2 NR delta T. Pada proses isotermik nilainya delta U-nya itu sama dengan 0. Nah, pada isokorik delta U-nya itu sama dengan Q. Nah, sekarang kita masuk ke submateri terakhir, yaitu hukum kedua termodinamika. Nah, jika hukum 1 berbicara tentang kekekalan energi, maka hukum kedua ini berfokus pada arah aliran energi tersebut. Nah, itu dinyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda panas ke benda yang dingin, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda dilakukan pemaksaan usaha luar. Nah, penerapan dari hukum 2 ini sangat penting dalam pembuatan teknologi mesin kalor atau seperti mesin kendaraan bermotor. Nah, dan mesin pendingin kayak AC atau enggak kulkas gitu. Nah, terdapat 2 formulasi terkenal yang mendasarinya. Yang pertama itu ada dari Kelvin Planck, dan yang kedua itu ada Clausius. Nah, kalau misalkan pernyataan dari Kelvin Planck, dia itu menyatakan kalau misalkan tidak mungkin membuat mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah seluruh energi panas menjadi usaha mekanik tanpa membuang sebagian kalor, yang mana artinya tidak ada mesin yang memiliki efisiensi sempurna 100%. Namun, pernyataan menurut Clausius itu dia menyatakan tidak mungkin membuat mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus itu untuk memindahkan energi panas dari benda bersuhu dingin ke benda bersuhu panas tanpa adanya usaha dari luar lingkungan, yang mana ini tuh alasan mengapa kulkas butuh dicolokkan ke dalam aliran listrik. Nah, selanjutnya kita bedah skema cara kerja mesin kalor. Nah, mesin kalor itu menyerap kalor sebesar Q1 dari reservoir suhu tinggi atau T1.
lalu mengubah sebagian energi tersebut menjadi usaha luar, lambangnya W, usaha kan. Nah, dan membuang sisa kalori sebesar Q2 ke reservoir suhu rendah, lambangnya T2. Nah, maka secara sistematis besarnya usaha yang dihasilkan adalah selisihnya, yaitu W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Nah, nilai efisiensi termalnya yaitu dilambangkan N ya. Dari mesin kalor didefinisikan sebagai seberapa efektif mesin mengubah kalor menjadi usaha, yang dirumuskan dengan termal atau efisiensi termal sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1 sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Oke, selanjutnya kita mengenal siklus Carnot. Bukan Carrot ya, Carnot. Nah, siklus ini adalah rangkaian proses termodinamika ideal yang terdiri dari dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Nah, mesin nyata di dunia ini tidak mungkin melebihi nilai efisiensi mesin Carnot ideal ini. Nah, khusus untuk mesin Carnot, perbedaan kalor setara dengan perbedaan suhu mutlaknya, sehingga rumus efisiensinya dapat ditulis dengan rumus yang sangat praktis, yaitu efisiensi termal sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Oke, selanjutnya kita perhatikan contoh soal kedua, yang mana ini tuh contoh soal mengenai mesin Carnot. Nah, sebuah mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi T1 sama dengan 600 K atau Kelvin. K itu Kelvin ya. Nah, dan suhu rendahnya itu T2 sama dengan 400 Kelvin. Nah, jika mesin menyerap kalor Q1-nya sama dengan 600 Joule, maka tentukan usaha yang dihasilkan. Berarti yang dicari itu adalah usahanya. Nah, pembahasan yang pertama ini, atau enggak emang kalian ada yang mau nyoba ngejain dengan rumus yang tadi, boleh kalian pause dulu video ini. Tapi kalau misalkan emang kalian mau lihat langsung pembahasannya untuk pembelajaran agar lebih paham, kalian boleh langsung ke pembahasannya ya. Nah, pembahasannya yang pertama kita tentuin dulu nih nilai efisiensinya. Yang mana yang pertama efisiensi termal, kita masukin nih rumusnya. Efisiensi termal sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 sama dengan, kita masukin nih angkanya. 1 sama dengan dikurang T2-nya itu kan 400 per T1-nya 600. Berarti 1 kurang 2 per 3. Berarti hasilnya adalah 1 per 3. Nah, kita tahu nih bahwa rumus efisiensi termal sama dengan W per Q1. Maka kita tinggal substitusikan saja nih nilainya yang tadi. 1 per 3 sama dengan W, karena kan yang dicari ini kan usaha, berarti W-nya itu belum kita ketahuin dong. Berarti W per 600. Nah, berarti W-nya itu kita pindahin nih ke sebelah kiri karena kita mau mencari W-nya. Berarti W sama dengan 600 bagi 3 atau per 3 sama dengan 200 Joule. Oke, perlu aku ingetin lagi nih, jangan lupa dikasih satuannya. Nah, untuk ini satuannya itu Joule ya. Ingat, selalu perhatikan satuannya dalam penghitungan fisika dan jangan sampai ketinggalan ya. Nah, jadi usaha yang dihasilkan oleh mesin Carnot tersebut adalah 200 Joule. Oke, teman-teman yang tadi udah ngerjain duluan atau mau mengerjakan duluan dan tanpa melihat pembahasannya, apakah udah benar nih jawabannya 200 Joule? Kalau misalkan udah benar, jangan lupa reaction ya. Nah, yang terakhir kita bahas mengenai mesin pendingin. Nah, kebalikan dari mesin kalor, mesin pendingin itu bekerja dengan menyerap kalor atau Q2 dari reservoir suhu rendah atau T2 yang diberikan usaha luar atau W lambangnya untuk membuang kalor Q1 ke reservoir suhu tinggi T1. Nah, persamaan usahanya di sini adalah Q1 sama dengan Q2 plus W. Nah, kinerja mesin pendingin tidak diukur dengan efisiensi, melainkan dengan efisiensi performansi atau CP yang dirumuskan sebagai CP sama dengan Q2 per W sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2.
atau mesin pendingin Carnot, idealnya itu rumusnya menjadi CP sama dengan T2 per T1 dikurangi T2. Ingat ya, nilai suhu itu lambangnya kan T. Nah, jadi di semua rumus bab ini wajib diubah ke dalam satuan Kelvin terlebih dahulu ya. Perlu diingat nih, berarti kalau misalkan itu nilai suhunya derajat Celcius, berarti kalian perlu ubah dulu nih ke Kelvin. Jangan langsung dihitung. Karena di sini tuh saya mintanya semua rumus atau semua nilai suhu itu dalam keadaan Kelvin. Jadi perlu diubah dulu ya. Oke, luar biasa banget, ternyata kita udah di penghujung kelas nih, yang mana kita tuh artinya udah membahas tuntas mengenai bab termodinamika pada hari ini. Gak terasa banget kan, tiba-tiba udah selesai aja. Makanya kalau misalkan belajar itu jangan di rasa-rasa, tapi dinikmati pembelajarannya. Jadi mau berapapun lamanya kalian tuh bakal ngerasa kayak wah ternyata udah selesai nih gitu. Jadi kalian perlu menikmati bagaimana proses pembelajaran ini berlangsung, penjelasan dari gurunya seperti apa gitu loh. Nah, yang selanjutnya kita simpulkan nih pembelajaran atau poin-poin apa aja penting yang kita hari ini sudah bahas. Yang pertama, tadi pengertian sistem dan lingkungan. Kalau misalkan sistem tuh apa yang kita amati, kalau misalkan lingkungan itu luarnya. Nah, yang kedua, kita punya 4 proses gas tadi. Yang pertama ada isobarik, dia itu tekanannya tetap. Terus ada isokorik, yang mana itu volumenya tetap atau lambangnya itu W sama dengan 0. Nah, terus ada isotermik. Isotermik itu suhunya tetap, yang mana tadi persamanya delta U sama dengan 0. Dan yang terakhir ada adiabatik, yang mana persamanya Q sama dengan 0. Nah, yang ketiga itu hukum satu termodinamika adalah hukum kekekalan energi, yang mana persamaannya delta U sama dengan Q kurang W. Dan yang terakhir adalah hukum 2 termodinamika membatasi efisiensi mesin kalor dan menjelaskan prinsip kerja mesin pendingin melalui siklus Carnot. Nah, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian setelah menyimak penjelasan tadi, saya menyiapkan satu soal tantangan untuk asesmen mandiri kalian di rumah. Nah, silakan catat dan kerjakan dan kumpulkan supaya saya tuh tahu nih siapa yang memperhatikan dari awal kelas ini sampai akhir. Jadi meskipun kelasnya virtual, kalian tetap harus memperhatikan ya, karena bukan berarti kelas virtual itu kalian bisa seenaknya, enggak loh, kalian tetap harus memperhatikannya karena ini juga penting materinya ya. Nah, jadi soalnya itu seperti ini. Silakan kerjakan di buku masing-masing dan akan dikumpulkan di Google Drive pada terakhir pada pukul 23.59 hari ini. Jadi langsung kerjakan ya. Nah, bagi kalian yang mengerjakan soal asesmen tadi menemukan kendala atau mungkin masih ada bagian dari penjelasan proses adiabatik atau integral isotermik yang dirasa kurang jelas, yuk kita aktifkan kolom diskusi dan jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini atau ajukan di forum diskusi kelas digital kita atau Google Classroom. Jangan lupa sampai ini pendapat kalian atau enggak pertanyaan yang kalian enggak ngerti, supaya berani bertanya gitu loh, supaya kalian tuh memahami materi ini. Jadi kalau misalnya emang kalian enggak paham, tanya aja, enggak apa-apa, daripada kalian enggak paham tapi kalian pendem, akhirnya kalian enggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi lebih baik kalian tanya yang mana letak kalian tidak pahamnya, di materi yang mana gitu loh. Jadi tetap tanyakan dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Nah, pastinya saya tuh kan kalau misalkan kalian bertanya, saya dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian gitu loh dan mendiskusikannya bersama-sama. Oke, baik, saya berterima kasih banyak kepada kalian yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir kelas
virtual ini. Nah, tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat dalam menuntut ilmu, dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya, dan jangan pernah lelah untuk mengeksplor ilmu fisika. Nah, kita akhiri kelas kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.